ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معشر المسلمين والmuslimat, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat beliau yang selalu berada di atas petunjuknya sampai di hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk mereka. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian pengajian rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini kaitan dengan cara yang benar untuk kita memohon rahmat hujan atau yang disebut dengan al-istisqa, ya. Kenapa kita membahas masalah ini? Karena ya meskipun alhamdulillah di beberapa daerah kita masih Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan nikmatnya dengan diturunkan air hujan, tapi juga tidak sedikit di beberapa wilayah, ya, terutama di daerah kabupaten, ya, dan di tempat-tempat yang lainnya yang sudah mulai ditimpa musim kekeringan, ya. Sudah mulai masuk musim kemarau. Bertepatan dengan itu pula, ya, waktu-waktu yang memang sedang, ya, kaum muslimin itu membutuhkan air, terutama mungkin bagi para petani, begitu ya. Sehingga yang terjadi, ya, musim kemarau tersebut, ya, mengkhawatirkan, ya, bagi kaum muslimin. Kemudian berkaitan dengan itu pula ada usaha sebagian daripada kaum muslimin untuk melakukan istisqa atau meminta hujan, ya, untuk meminta hujan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit yang kita perhatikan dari apa yang dilakukan oleh sebagian daripada kaum muslimin dalam proses mereka meminta hujan, itu ada amalan-amalan yang perlu kita tinjau ulang. Ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita kaum muslimin ketika kita meminta hujan atau ketika kita ditimpa musim kemarau atau musim kekeringan. Sehingga di sini sebagai bentuk nasihat kita kepada kaum muslimin untuk memberikan peringatan, untuk memberikan pembinaan kepada kaum muslimin, perlu kita ingatkan, ya, perlu kita mengingatkan agar jangan sampai niat baik kita untuk berdoa kepada Allah, meminta hujan, meminta, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi apabila dalam pelaksanaannya niat baik tersebut tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan, ya, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan dikhawatirkan, ya, dalam hal-hal tersebut akan menjerumuskan kaum muslimin kepada ritual-ritual yang mengandung unsur kesyirikan atau yang mengandung unsur hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya kita untuk belajar, pentingnya untuk kita saling mengingatkan agar kita selamat dari hal-hal tersebut. Nah, contoh mungkin yang
terjadi ya di beberapa daerah atau beberapa tempat di daerah kita, yaitu ada sebagian kaum muslimin ya yang melakukan ritual-ritual tertentu ya, di antaranya ya tentu untuk meminta hujan begitu ya. Di antaranya mereka datang ke mata air tertentu ya, kita tidak perlu menyebutkan nama mata airnya atau nama daerahnya ya, kita sebutkan secara umum saja. Mereka datang ke mata air itu dengan membawa sesembelihan ya, entah itu sapi atau yang semisalnya, tapi yang sepengetahuan kita itu sapi. Datang ke tempat itu di mata air itu, kemudian mereka melakukan penyembelihan di situ. Kemudian habis itu mereka makan-makan sama-sama di mata air itu. Nah, atau juga ada yang datang ke gunung tertentu ya, entah apa nama gunungnya, kemudian melakukan ritual yang sama ya, melakukan ritual yang sama dan itu semua dirangkaikan dalam satu tujuan, yaitu untuk meminta hujan. Nah, disinilah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa hal yang kita sebutkan tadi kaitan dengan bagaimana sebenarnya dalam syariat Islam itu ya, yang sesuai dengan syariat, cara yang benar bagi kita kaum muslimin ketika ditimpa musibah seperti itu, kekeringan, kemarau dan seterusnya, bagaimana cara yang benar yang diajarkan oleh syariat kita. Apakah cara tadi itu sesuai dengan syariat atau tidak? Maka perlu juga kita mengetahui. Perlu dulu kita mengetahui bagaimana cara yang benar, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai barometer, ukuran, mengukur ya. Kalau kita sudah mengetahui bahwa inilah cara yang benar, berarti yang keluar dari cara yang benar ini bisa ya dikategorikan ya masuk dalam cara-cara yang keliru, cara-cara yang salah. Ya tinggal diukur seberapa jauh kekeliruannya, seberapa besar tingkat ya kekeliruannya, kesalahannya, itu yang perlu kita ingatkan. Disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku fikih, tentu ini dibahas secara fikih ya, karena ini kaitan dengan ibadah sholat. Nah, ada beberapa cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita kaitan dengan meminta hujan. Yang pertama itu ya meminta hujan dengan dengan acara atau ibadah sholat, dirangkaikan dengan ibadah sholat ya. Kemudian setelah itu dilaksanakan khutbah ataupun doa yang dilakukan oleh khatib atau imam, kemudian diaminkan oleh kaum muslimin, persis seperti seperti pelaksanaan sholat id, persis seperti pelaksanaan sholat id ya. Dari Abbad ibn Tamim an ammihi qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla yastasqi wastaqbala al-qiblah fa shalla rak'ataini wa qallaba ridaahu ja'ala al-yamina 'ala al-shimal ya. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di musalla. Musalla itu tanah lapang ya, tanah lapang ya, tanah yang luas, bukan masjid ya. Pelaksanaannya beliau keluar, kemudian menghadap keluar untuk melaksanakan ya, istisqa. Kemudian beliau menghadap ke arah kiblat, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian merubah selendangnya ya, dari yang kanan berubah ke yang kiri. Setelah itu beliau melakukan khutbah dan doa. Itu rangkaian cara yang pertama untuk kita meminta hujan, istisqa ya, yaitu meminta hujan yang dirangkaikan dengan yang dirangkaikan dengan ibadah sholat. Meminta hujan atau istisqa itu adalah intinya atau proses ya, intinya adalah berdoa kepada Allah untuk meminta hujan ya. Kita menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hujan ya. Kemudian dalam prosesnya yang pertama, bisa doa tersebut dirangkaikan dengan ibadah sholat, dilakukan sholat dahulu baru setelah itu berdoa, seperti dalam riwayat tadi bahwa Nabi SAW keluar sholat 2 rakaat, baru setelah itu beliau mengangkat tangan kemudian berdoa untuk meminta hujan. Kemudian juga di antara caranya itu
berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat, ya di hari Jumat ketika sedang khutbah, ya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Anas bin Malik, ada seorang laki-laki datang masuk masjid di hari Jumat, ya pas Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbahnya. Maka laki-laki tersebut mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang menyampaikan khutbah, karena dia punya keperluan yang mendesak, dan itu tidak mengapa. Ya, itu keluar daripada larangan. Yang dilarang itu adalah berbicara dengan sesama jamaah. Tapi kalau berbicara dengan khotib, ya karena ada suatu keperluan, maka itu tidak mengapa. Laki-laki tersebut menyampaikan, ya, kepada Rasulullah SAW tentang kondisi kampung dia. Dia bukan penduduk Madinah, datang kepada Rasulullah SAW ketika Nabi SAW khutbah, menyampaikan bahwa wahai Rasulullah, ya hancurlah semua harta kami, kemudian kami tidak lagi bisa pokoknya tidak ada lagi sumber kehidupan. Karena apa? Karena sudah habis, ya karena musim kemarau yang begitu panjang. Fad'ullaha ya yughithuna. Wahai Rasulullah, doakanlah kepada kami untuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Maka seketika itu, ya beliau memutuskan khutbahnya, kemudian mengangkat tangannya, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi tsumma qala Allahumma aghithna Allahumma aghithna. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, mengangkat tangannya, kemudian berdoa, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah turunkan hujan kepada kami, ya. Maka seketika itu kata Anas bin Malik, tiba-tiba muncul segerombolan awan ya hitam, kemudian terjadi hujan sepanjang ya atau selama 1 pekan hujan, tidak ada matahari yang kelihatan. Sampai di waktu yang sama juga di hari yang sama, di pekan yang selanjutnya, laki-laki itu juga datang mengeluhkan lagi banjir. Ya, wahai Rasulullah, 1 pekan banjir, hancur semua harta kami lagi, ya. Minta wahai Rasulullah palingkan hujan itu, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Jadi inti dalam riwayat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan doa istisqa tanpa dilakukan salat istisqa, tanpa langsung berdoa ketika beliau sedang khutbah. Kemudian yang ketiga itu istisqa dengan dengan doa yang lepas dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Ya sekarang pun kalau kita mau berdoa, umpamanya sekarang mau berdoa untuk minta istisqa, minta hujan, ya tidak mengapa. Setiap orang-orang ya masing-masing atau di waktu-waktu tertentu berdoa. Kita selesai sholat, umpamanya berdoa, di dalam sujud kita berdoa. Ya sekarang kita sedang duduk ini berdoa, ya berdoa untuk minta hujan. Tidak ada ditentukan waktu tertentu, tempat tertentu, tidak juga dirangkaikan dengan ibadah salat, bebas mutlak. Kita meminta hujan. Nah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau, ya, dalam riwayat Jabir bin Abdullah, atas an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bawakin. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma askina ghaitan mughitan mari'an nafi'an ghaira dharin ajilan ghaira ajilin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya duduk di masjid bersama para sahabat, datang para wanita, ya beberapa sekelompok orang wanita, kemudian sambil menangis, ya mengeluhkan kondisi kehidupan mereka yang susah karena musim paceklik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ya, ketika duduk bersama para sahabat, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, dengan doa Allahumma askina ghaitan mughitan dan seterusnya, ya Allah turunkanlah kami ya hujan yang menolong kami, yang dan seterusnya, membantu kehidupan kami dan seterusnya. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada salat sebelumnya, tanpa ada ya kesepakatan janji sebelumnya, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dilakukan di masjid, ya, dan boleh juga di luar masjid, ya. Doa di dalam masjid atau di luar masjid itu boleh-boleh saja tanpa ditentukan waktu dan tanpa ditentukan tempatnya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan dalam riwayat Maula Abi Laham bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau minta istisqa di tempat di luar masjid, di dekat masjid, ya. Namanya Az-Zawra, ya, di dekat Masjid Nabi Muhammad sallallahu Masjid Nabawi, ya.
Ini semua apa? Tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita bisa simpulkan, pertama, ya, doa secara umum dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, ya, itu tidak mengapa. Ya, kita berdoa untuk meminta hujan. Sekarang minta doa Allahumma aghithna, tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bisa dilakukan apa? Di dalam masjid, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Tapi tanpa melakukan apa? Ritual ibadah salat atau apapun sebelumnya, langsung berdoa di dalam masjid. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Berdoa kemudian apa? Dirangkaikan dengan ibadah salat. Ya, ada pelaksanaan ibadah salat, ya, yang dimana pelaksanaannya persis seperti apa? Pelaksanaan salat Idul Fitri atau Idul Adha, ya, pelaksanaan salatnya. Ya, melaksanakan salat 2 rakaat, kemudian setelah itu khutbah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat itu apa? Berdoa, ya, di atas mimbar. Berdoa di atas mimbar, ya, ketika khutbah, ya, Jumat ataupun apa? Ya, berdoa di atas mimbar, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, kemudian, ya, di antaranya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Berdoa di luar masjid, ya, seperti yang tadi dalam riwayat Abu Al-Lahab. Itu semua tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita apa? Untuk meminta hujan atau istisqa. Nah, setelah kita mengetahui cara-cara tadi, ya, tinggal kita apa? Melihat bagaimana praktek daripada kaum muslimin dalam pelaksanaan mereka minta hujan, seperti contoh yang kita sebutkan di awal tadi. Nah, yang kita lihat seperti yang kita contohkan di awal tadi, bahwa kaum muslimin, ya, melakukan ritual-ritual tertentu, ya. Seperti tadi, ya, menyembelih hewan di tempat tertentu, ya, di mata air tertentu. Nah, di sini bagaimana hukumnya? Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita bedakan. Ya, pertama, apabila, ya, maksud daripada menyembelih hewan tersebut hanya sekedar untuk makan-makan, hanya sekedar untuk sedekah, ya, memberikan sedekah, ya, kepada kaum muslimin, karena di antara, ya, sesuatu ibadah yang menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, atau yang menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Bersedekah. Kita dianjurkan, termasuk ketika kondisi kita apa? Sedang musim-musim panas, musim kemarau, musim paceklik seperti itu, dianjurkan untuk apa? Sedekah. Nah, kalau sebatas itu, ya, untuk memberikan sedekah, memberikan makan kepada kaum muslimin, ya, maka itu tidak mengapa, bahkan itu dianjurkan, ya, dianjurkan. Tapi kalau seandainya, ya, makan-makan itu, ya, atau penyembelihan itu harus dilakukan pada tempat tertentu, ya, pada tempat tertentu, entah itu berupa tempat itu seperti gunung atau seperti mata air tertentu, maka di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita apa? Melihat, ya, lebih jauh, yaitu bahwa jangan sampai ada maksud tertentu, jangan sampai ada keyakinan tertentu, ya, jangan sampai kita apa? Memiliki keyakinan tertentu. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa kaum muslimin yang melakukan itu mereka apa? Punya keyakinan tertentu di mata air itu, meskipun ada indikasinya, ya. Tapi yang kita khawatirkan apa? Jangan sampai datangnya kita untuk menyembelih, ya, hewan tersebut, istilahnya wuhra'a kalau dalam bahasa kita Bima itu, untuk apa? Dengan keyakinan bahwa mata air inilah, ya, atau sesembelihan kita itu kita peruntukkan kepada apa? Penghuni mata air, atau bahasa Daim Bojoke perafu yang ada di mata air itu, atau apalah bangsa jin atau syaitan yang berada di mata air itu atau di gunung itu, ya, karena keyakinan bahwa merekalah yang menghalangi air tersebut, ya, atau merekalah yang bisa
menurunkan air hujan untuk kita, maka ini terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena kita sudah menyembelih untuk selain Allah. Ya, menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk penghuni mata air, menyembelih untuk apa? Penghuni gunung itu, umpamanya seperti itu. Meskipun dalam proses penyembelihannya apa? Membaca bismillah. Ya, meskipun dalam proses penyembelihannya membaca bismillah atau dirangkaikan dengan doa-doa, ya. Tapi kalau peruntukan penyembelihan itu, maksud daripada penyembelihan itu adalah apa? Untuk sebagai persembahan, ya, memberikan sesajen, memberikan persembahan untuk, ya, penghuni mata air itu, untuk penghuni gunung tersebut, maka ini sudah terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak boleh menyembelih yang sifatnya ibadah, menyembelih yang sifatnya ibadah dalam bentuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya ya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara salat dan ibadah salat dengan ibadah penyembelihan. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ya, wa nusuki dan sesembelihanku, ya, wa mahya wa mamati, kehidupanku dan kematianku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul alamin, Rabb yang menciptakan semesta alam ini. Nah, kalau kita menyembelih diperuntukkan, dipersembahkan kepada apa? Seperti para nelayan dipersembahkan kepada apa? Penghuni laut. Ya, dipersembahkan kepada apa? Penghuni mata air dan seterusnya. Ini sudah terjerumus dalam perbuatan syirik yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan la'ana Rasulullah SAW man dhabaha li ghairillah. Rasulullah SAW melaknat bagi orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita khawatirkan, ya, ini yang kita khawatirkan, ya. Karena memang apa? Memang ada sebagian keyakinan kaum muslimin, ya, yang masih melekat dengan mereka, yaitu apa? Memberikan sesembahan kepada apa? Penghuni tempat tertentu seperti itu, ya. Nah, ya meskipun, ya, sebagiannya menganggap itu hanya sebuah kearifan lokal atau disebut dengan apa? Budaya. Ini sudah menjadi budaya kita. Ingat, ya, kita tidak berhidup di atas budaya, ya, atau tidak berdasarkan, ya, semata-mata karena budaya, tapi kita adalah manusia yang beragama, yang hidup mati kita diatur dengan agama, ya, bukan diatur semata-mata dengan budaya. Selama budaya itu selaras dengan agama kita, tidak mengapa, ya, kita pertahankan budaya itu. Tapi kalau budaya tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip agama kita, maka tidak boleh kita pertahankan. Karena yang ditanya di kuburan apa? Apakah budaya atau agama? Agama yang ditanya kita di kuburan nanti, bukan budaya kamu apa, tapi agama kamu apa. Nanti di akhirat kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang agama, bukan tentang budaya kita. Karena budaya manusia itu berbeda-beda. Budaya kita orang Bima beda dengan Aceh, beda dengan Lombok, beda dengan Sumatera dan seterusnya. Ya, kalau seandainya kita hidup berdasarkan budaya, ya tentu, ya, proses kehidupan kita akan berbeda-beda. Tapi yang menyatukan kita adalah agama. Apapun budayanya, dimanapun tempatnya, tapi disatukan oleh agama Islam, prinsip agama Islam kita ini. Dan selama nilai-nilai budaya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip agama kita, maka tidak boleh kita pertahankan. Ya, meskipun itu apa? Sudah menjadi budaya kita. Ya, sudah menjadi apa? Sudah menjadi budaya dan adat istiadat kita. Karena apa? Karena kita harus, ya, berpegang teguh dengan apa? Prinsip-prinsip agama kita. Ya. Kita juga apa? Terkadang apa? Terkecohnya dengan apa? Kadang budaya tersebut dibungkus dengan hal-hal yang sifatnya agama, ya, atau dipoles dengan hal-hal yang sifatnya agama, ya. Kemudian dirubahlah nama-namanya sesuai dengan apa? Nama agama, ya. Melarungkan sesajen di laut disebut dengan apa? Sedekah laut, ya. Menyembelih di apa? Menyembelih di mata air, di gunung, itu disebut dengan apa? Sedekah dan makan-makan, ya. Tapi kita tidak hanya sekedar apa? Bermain kata-kata. Jadi kita melihat hakikat daripada perbuatan tersebut. Kalau hanya sedekah, kalau hanya sekedar makan-makan, tidak perlu kita datang ke tempat mana, dimanapun, ya, kita melakukan sedekah, ya.
entah di rumah, di luar rumah, dimanapun, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha menerima ya kebaikan-kebaikan kita. Ya, kalau kita bersedekah, kalau kita mau makan-makan, enggak perlu datang ke tempat-tempat tertentu ya. Dimanapun kita ingin bersedekah, dimanapun kita ingin ya memberikan makan-makan kepada kaum muslimin, maka apa? Maka ya Allah Subhanahu wa taala Maha menerimanya. Nah, ketika kita menentukan tempat tertentu, berarti kita punya keyakinan bahwa tempat itu apa? Ada kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu ada nilai khususnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keyakinan yang tidak benar. Ya. Ini keyakinan yang apa? Yang tidak benar. Ya, jangan sampai ada keyakinan seperti itu, ya. Ya, di sini perlu kita sedikit merinci permasalahannya. Pertama, kalau ya seseorang itu melakukan penyembelihan ya, kemudian penyembelihan tersebut diperuntukkan ya, dipersembahkan kepada penghuni gunung tertentu, penghuni mata air tertentu, penghuni laut tertentu, maka terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, kalau dia memperuntukkan persembahan ya, darah daging tersebut dia persembahkan untuk Allah ya, dia persembahkan untuk Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menentukan tempat tertentu ya, harus di tempat ini ya, harus di hari ini umpamanya, atau harus dengan cara tertentu, maka ini terjerumus dalam perbuatan apa? Perbuatan bid'ah yang tidak diajarkan, yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Kenapa? Karena kita sudah menentukan cara syariat ya, menentukan hari tertentu, menentukan tempat tertentu atau jumlah tertentu, angka tertentu berkaitan dengan ibadah, itu bukan hak kita, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan salat subuh itu 2 rakaat. Allah yang menentukan salat maghrib 3 rakaat. Itu adalah kehendak Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan tempat salat kita di masjid, ya. Allah yang menentukan tempat apa? Haji kita di Mekah, ya. Itu semua apa? Ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menentukan harus beribadah di gunung ini, harus menyembelih di mata air ini, nah berarti kita sudah mengambil haknya Allah, menempatkan posisi kita apa? Seperti apa haknya Allah Subhanahu wa taala, dan ini melanggar syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mereka mensyariatkan dalam urusan agama ini yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga apa? Meminta hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga apa? Bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga apa? Salat, ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan ritual dan cara seperti itu. Berarti apa? Berarti cara seperti itu, ritual seperti itu tidak sesuai dengan apa? Syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak mempermasalahkan apa? Niatnya untuk sedekah atau apa? Ya, kalau niatnya untuk sedekah itu perbuatan baik, ya, dan justru dianjurkan dalam agama kita. Dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, memberi makan orang fakir miskin dan seterusnya, ya. Tapi kalau perbuatan itu sudah dirangkaikan dengan cara tertentu, harus pada tempat tertentu, dengan ritual-ritual tertentu, nah inilah yang menjadi masalah ya, yang kita kaji, yang kita harus pahami, bahwa menentukan cara tertentu, ritual tertentu dalam suatu ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk apa? Perbuatan melanggar syariat, ya. Karena itu apa? Di luar daripada ranah kita sebagai kaum muslimin, ya, bukan untuk membuat syariat tapi menjalankan syariat, ya. Tapi yang paling poin intinya adalah apa? Jangan sampai kekhawatiran kita adalah apa? Kekhawatiran kita jangan sampai ya perbuatan-perbuatan kita tadi, ritual-ritual yang dilakukan tadi apa? Di tempat itu kita punya keyakinan ya tertentu pada tempat itu. Apabila keyakinan kita bahwa penghuni tempat itulah yang menurunkan air hujan atau yang menahan air hujan dari kita, maka kita akan terjerumus dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Mulk, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in." Ya, kalau seandainya air kalian ini masuk ya dan tertancap di dalam tanah, siapa lagi yang akan mampu mengeluarkan air itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha
lakukan itu semuanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Ya. Apakah kalian tidak melihat ya air yang kalian minum itu? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperhatikan air yang kalian minum itu. Air yang kalian manfaatkan untuk masak, untuk apa segala macam, untuk minum itu, ya. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Air yang kalian minum, a antum anzaltumuhu minal muzni? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan itu? Am nahnul munzilun? Ataukah kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya? Itu pertanyaan sebagai bentuk teguran bagi kita. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan itu. Jadi kita meminta, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Tidak boleh kita memohon pertolongan kepada siapapun, kepada tempat-tempat manapun, penghuni apapun dan semuanya. Karena kita hanya memohon pertolongan hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui. Nah, karena ada juga sebagian kaum muslimin yang memang tidak datang ke tempat tertentu, hanya di sekitar itu, tapi dengan melakukan ritual-ritual tertentu. Ditentukan jenis makanannya, harus bubur, ya. Apa di balik bubur itu, ya? Ya. Kalau hanya sekedar makan-makan enggak perlu bubur. Ya, nasi bungkus lah, nasi apa terserah. Kalau hanya sekedar untuk makan-makan. Nah, menentukan harus jenis makanan tertentu, nah itu sementara syariat tidak pernah menentukan harus bubur lah, harus kacang hijau lah, harus apa, tidak ada. Memberi makan apapun, ya. Tidak ada ketentuan dengan jenis-jenis makanan-makanan tertentu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Semua ini adalah agar menjaga ibadah kita, ya. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah di luar daripada tuntunan-tuntunan syariat kita. Kemudian poin penting juga yang ingin kita sampaikan di sini yang tidak kalah pentingnya juga, selain kita berdoa, selain kita memohon ya rahmat dan nikmat air hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita harus ya di waktu yang sama kita harus menjaga atau menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang menghalangi turunan air hujan itu. Ya. Kita berdoa mengangkat tangan setinggi-tingginya, ya, tapi kita masih masih tergelimang dengan perbuatan dosa yang justru menghalang turunnya air hujan itu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikannya. Jadi selain kita memohon, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sama juga harus kita menjauhkan diri kita, menjaga diri kita jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan dosa yang justru menghalangi doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dosa yang menghalangi terkabulkannya doa? Secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua. Secara khusus kaitan dengan menghalangi terkabulkannya doa hujan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ya Amr bin As, Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan ya ketika Nabi SAW berduduk bersama para sahabat, Nabi SAW menghadap kepada mereka, memanggil kaum muhajirin, ya ma'asyaral muhajirin, khamsun idab tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 dosa yang apabila kalian diuji dengan perbuatan dosa tersebut, ya, maka akan Allah Subhanahu wa taala turunkan adabnya, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mendapatkan 5 dosa tersebut. 5 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita ambil diantaranya 2 yang berkaitan dengan masalah hujan atau musim kemarau. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan, walam yankusul mikyala wal mizan illa ukhidu bis sinin wa syiddatil mu'nah wa juris sultani alaihim. Tidaklah mereka mempermainkan timbangan dan takaran, ya, mempermainkan takaran dan timbangan, kecuali mereka akan ditimpa dengan musim paceklik yang panjang, yang lama, wasyiddatil mu'nah, dan beratnya beban hidup, dan Allah akan menimpakan penguasa-penguasa yang zalim kepada mereka. Ya, Nabi SAW menyebutkan yang pertama, sebabnya musim kemarau yang panjang itu disebabkan karena
manusia-manusia yang mempermainkan timbangan, melakukan kezaliman dengan apa? Dengan mempermainkan timbangan takaran, dikurangi, dipermainkan timbangan takaran, ya, dan banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah, mulai dari apa? Orang yang menimbang hasil panen itu, ya, timba jago dimainkan dacinya, timbang apalah ayam, buah apalah di pasar itu dipermainkan timbangannya, sekilo dikurangi 1 on dan segala macam, ya, banyak. Dan itu sudah menjadi rahasia umum, ya, sudah menjadi apa? Kita tidak mengatakan semua manusia seperti itu, ya, tapi apa? Banyak, ya, kecuali memang orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi mempermainkan timbangan, takaran, melakukan kezaliman, memakan harta manusia dengan cara seperti itu adalah sebab di antara sebab-sebab Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan kepada kita apa? Musim paceklik, ya, beratnya beban hidup. Bahkan Allah menimpakan penguasa-penguasa yang zalim kepada manusia. Kenapa? Karena tadi manusianya sendiri yang zalim. Manusianya sendiri yang berbuat zalim, saling menzalimi satu dengan yang lainnya, memakan harta manusia dengan cara yang zalim seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan apa? Musibah tersebut kepada mereka. Kemudian yang kedua, yang Nabi SAW sebutkan, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama' walaula al-bahaim lam yumtaru. Ya. Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, ya, menahan zakat harta mereka artinya tidak mengeluarkan zakat hartanya. Hasil panen sekian bangga, berapa ton, puluh ton, ratusan ton, tapi tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Hasil apa? Punya harta, ya, punya banyak ini itu dan segala macamnya. Hasil dagang sekian juta, miliaran dan seterusnya, tapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Ya. Kalau kita lihat, ya, secara realita kehidupan kita, berapa persen daripada kaum muslimin yang mengeluarkan zakat? Hanya mungkin sekian persen. Ya. Kita punya, ya, prasangka bahwa sebagian besar daripada kaum muslimin itu tidak apa? Yang maksudnya di sini adalah yang sudah memenuhi, ya, hartanya untuk dikeluarkan zakat, sebagian besar mungkin tidak mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena yang mereka pahami zakat itu hanya sekedar zakat fitrah, dibayar di apa? Ketika selesai puasa mengeluarkan zakat fitrah. Ya, bukan itu bukan zakat yang dimaksud dalam ayat dan hadis atau dimaksud menjadi rukun Islam itu, ya. Zakat dalam rukun Islam itu adalah zakat harta tertentu, emas dan perak, uang, ya, zakat peternakan, zakat pertanian, ya, zakat dan yang semisalnya, ya. Itu yang dimaksud dengan zakat yang tadi masuk dalam rukun Islam yang menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala apa? Menahan air hujan. Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka illa muni'ul qatra minas sama', kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan menahan tetesan-tetesan air dari hujan, ya, dari langit. Walau lal bahaim lam yumtaru, seandainya bukan karena Allah merahmati hewan-hewan ternak itu, Allah tidak akan pernah menurunkan setetes pun air hujan kepada mereka. Jadi bisa jadi hujan yang turun ini bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala kasihan kepada kita, tapi hanya kasihan kepada hewan ternak, hewan-hewan atau binatang-binatang melata itu. Kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala melihat dosa-dosa manusia, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah menurunkan setetes air pun dari langit ini. Tapi masih ada makhluk yang lainnya yang Allah Subhanahu Wa Taala kasihani, yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, hewan-hewan ternak, binatang-binatang melata. Kemudian Allah menurunkan air hujan untuk apa? Merahmati mereka. Kita sebagai manusia ikut menikmati itu. Padahal sebenarnya kita berbuat zalim. Banyak yang melakukan kemaksiatan dan dosa yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada kita, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menahan air hujan dari kita. Nah, ini, ya, di antara dosa-dosa yang membuat, ya, manusia itu sendiri apa? Terhalang dari kebaikan, terhalang, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan air hujan kepada mereka. Jadi selain daripada kita memohon, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga yang tidak kalah pentingnya juga kita harus apa? Membersihkan diri kita dari perbuatan dosa yang menghalangi terkabulkannya doa tersebut, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang justru menyebabkan apa? Terhalangnya air hujan itu dari kita. Itu diantaranya tadi apa? Menahan zakat, tidak membayar zakat, tidak mengeluarkan zakat. Kemudian apa? Mempermainkan timbangan, takaran, dagang. Dan itu tidak hanya sekedar apa? Terjadi dalam dunia apa? Dalam dunia perdagangan, ya, dalam semua lini kehidupan kita, ya, kezaliman terjadi.
Kecurangan pedagang yang disebutkan di situ dalam ayat itu, dalam hadis itu bukan hanya sekedar terbatas pada pedagang. Semua bentuk kecurangan di dunia perkantoran, di instansi-instansi kita, membuat laporan palsu, membuat merubah ya angka-angka ya laporan, membuat ya, data-data fiktif ya, kecurangan dalam dunia kerja, masuk jam sekian, yang melewati jam, pulang sebelum. Itu semua bentuk kecurangan, bentuk kezaliman yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Lihat jadi proses kehidupan kita sebagai kaum muslimin ya. Yang itu ya, sudah menjadi realita ya kehidupan bersama kita. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan-perbuatan zalim seperti itu. Meskipun mungkin kebanyakan manusia melakukannya, tapi kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minimal terhadap diri kita, sehingga kita benar-benar semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri itu dari dosa-dosa tersebut. Nah, ini beberapa poin penting yang kita bahas pada malam hari ini. Adapun kaitan dengan tata cara salat istisqa itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Tidak kita bahas pada malam hari ini. Poin pentingnya adalah bagaimana tata cara meminta hujan yang sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, ya. Dan kita jadikan itu sebagai barometer, sebagai alat ukur bahwa setiap ritual apapun, ya, secara khusus kaitan dengan meminta hujan yang tidak sesuai dengan ritual-ritual dan ya ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi, maka itu adalah ibadah yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian yang kedua adalah kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan rahmat-Nya kepada kita. Ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa poin penting yang bisa kita sampaikan. Nah, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Iya, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Iya. 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 Iya tuh. Iya. 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 Ya, karena sudah masuk waktu Isya ya. Ya, mungkin kita tunda dulu karena sudah masuk waktu Isya insyaallah. Ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita bahas pada pertemuan akan datang insyaallah. Karena sudah masuk waktu Isya, nanti insyaallah kita jawab pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Ya, mohon maaf ya. Wallahu taala alam. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.